Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Pria ini berhaji ditemani jin Islam. Berikut kisah lengkapnya. Kisah nyata ini datang dari seorang warga yang berasal dari Desa Rejosari, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Namanya Pak Dullah. Dullah disebut juga Dullah Soponyono. Kisah ini bermula ketika ia masih muda, sekitar usia 26 tahun. Dullah adalah seorang pemuda yang rajin bekerja dan beribadah. Pekerjaannya adalah buruh tani yang bekerja di ladang dan terkadang membersihkan rumput di antara sawah. Saat panen tiba, ia pun memanen padi untuk mendapatkan upah dari pemilik, dan hasil pekerjaan itu dia mengumpulkan untuk niat digunakan biaya pergi haji. Kemudian dia mengembangkan hasil dari pekerjaan itu untuk membeli kambing, dan mengembangkannya lagi untuk membeli kerbau dan seterusnya. Yang penting uang yang diperolehnya terutama untuk haji. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia tak segan-segan bekerja sebagai buruh jaga desa atau ronda malam. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia tak segan-segan bekerja sebagai buruh jaga desa atau ronda malam, menggantikan piket orang lain dengan upah. Tentu saja, kebiasaannya ini adalah setelah sholat Isya. Bahkan ia sering diminta mengaji oleh tetangganya yang sedang hajatan. Jika ada kegiatan yang dijanjikan, dia tidak akan ketinggalan. Begitu banyak orang di desanya memuji lurah, terlebih lagi ketika ada hari raya, dan Pak Mudin atau Pak Kiai tidak bisa hadir. Dullah pun mewakilinya. Di Desa Rejosari ada dua orang warga bernama Ibrahim dan Mail yang dikenal sebagai orang terkaya di desa tersebut karena memiliki lahan yang luas dan hasil panen yang bervariasi. Hampir setiap tahun keduanya berziarah ke Mekah Al-Mukarramah dalam satu kesempatan, yaitu bertamu ke rumah saudaranya di Ngawi ketika usai sholat Isya. Beliau kedatangan tamu yang mengabarkan bahwa di kampungnya ada orang-orang yang membutuhkan tenaga kerja sebagai pembantu rumah tangga yang bisa membersihkan rumah. Dan jika ada waktu, mereka disuruh mengajarkan mengaji kepada anak-anaknya dan anak-anak tetangganya. Orang kaya itu bernama Zulkhair. Dia punya musola yang kaya dan sopan terhadap siapapun. Akhirnya setuju untuk bekerja di tempat orang itu. Akhirnya Dullah pun bergabung dengan Pak Zulkhair. Selama 2 tahun, Dullah muda membantu Pak Zulkhair, seorang tuan tanah yang dekat dengan Dullah, bahkan menjadi keluarga Pak Zulkhair sendiri. Dia tidak membeda-bedakan keluarga lain. Pak Zulkhair juga sangat disiplin. Untuk mengkompensasi hal ini, Dullah muda juga aktif membantu pekerjaannya dan tidak pernah mengeluh dalam menjalankan tugasnya. Ia diajak ke Masjid Jami untuk sholat tahajud pada malam hari. Setelah sholat malam di Masjid Jami dan cukup wiritan, Dullah pun berdoa dengan sangat khusyuk, memohon kepada Allah agar cepat berangkat haji ke Mekah Al-Mukarramah dengan cara yang mudah. Di serambi depan, sambil duduk di serambi masjid, nahkoda seakan mendengar doa sang Dullah. Nahkoda lalu bertanya kepada Abdullah, "Kang Dullah, apakah benar Anda berniat pergi haji?" Lalu Dullah menjawab, "Bersedia jika saya bisa." Lalu Kapten Zulkhair mengatakan itu adalah masalah yang sangat serius. "Gampang aja, gak usah dipikirin susah. Asalkan Kang Dullah mau ikutin jalanku. Insya Allah Kang Dullah berhaji bareng aku." Hati Dullah terperanjat. Tidak main-main dengan kata-kata itu. Dullah lalu berterima kasih kepada juragannya. Juragan melanjutkan percakapannya seperti ini. "Padahal selama Kang Dullah bersama saya, atau saya tidak pernah sholat Jumat di Masjid Jami ini. Tidak masuk akal ya, juragan?" Zulkhair melanjutkan pembicaraannya. "Ada syarat yang perlu diperhatikan oleh Kang Dullah,
Yaitu pertama, kamu tidak boleh memberitahu siapapun sebelum tiba di Masjid Nabawi. Kedua, kamu harus menutup mata saat aku menggendong, dan setelah aku memberi isyarat, baru kamu bisa membuka matamu. Bagaimana Kang Dullah kamu bisa memenuhi syarat itu? Ingat ya, jika Anda melanggarnya Anda akan jatuh ke laut. Pahamkah Kang Dullah? Jika memahami apa yang disampaikan oleh Juragan Zulkhair, meski terdengar tidak masuk akal pada malam berikutnya. Dullah diminta untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Terlebih dahulu diminta untuk digendong di punggung Juragan sesuai dengan rambu-rambu yang telah dijanjikan. Tidak lama kemudian, Dullah mendengar azan yang tidak lama kemudian, nahkoda Zulkhair memberikan aba-aba, dan Dullah diperbolehkan membuka mata lebar-lebar. Matanya kaget, ternyata Dullah dan anak buahnya Juragan sudah sampai di Masjid Nabawi Madinah. Subhanallah, dengan berlinang air mata, kata Dullah. Kemudian sesampainya di Mekah Al-Mukarramah, Dullah bersama Juragannya menunaikan ibadah haji. Nah, ketika Dullah dan Juragan ini lempar jumroh, mereka berdua bertemu dengan tetangga Dullah yang berada di desa yang kaya seperti yang disebutkan tadi, yaitu Ibrahim dan Ma'il. Dan mereka pun sempat berbincang. Dullah dan bosnya langsung pulang ke tanah air dengan cara yang sama seperti saat berangkat. Seminggu setelah itu, Juragan mengabari Dullah akan dibawa pulang ke kampung halamannya di desa Rajasari Madiun dan tidak ketinggalan oleh-oleh khas Arab Saudi bawaannya. Juragan Zulkhair mengantarkan Dullah ke rumahnya setelah bertemu kerabat Juragan. Ia bergegas pulang. Tentunya seluruh kerabat dan tetangga Dullah heran setengah tidak percaya bahwa Dullah yang pekerjaannya hanya buruh itu bisa berangkat haji. Bahkan seminggu setelah itu, Ibrahim dan Ma'il tetangganya dari desanya baru saja pulang dari haji. Tadi dia berdua menceritakan pengalamannya di Mekah, bahwa pada saat lempar jumroh, dia sama-sama bertemu dan berbincang dengan Dullah. Bahkan sempat bersalaman dan bertukar pengalaman dengan kedatangan Ibrahim dan surat bahwa keluarga dan tetangganya hanya percaya bahwa Dullah baru saja pergi haji. Dengan nakodanya setiap bulan karena Dullah merasa berhutang budi kepada Juragan Zulkhair, sehingga pada suatu kesempatan Dullah pergi mengunjungi rumah Juragan. Dia membawa hadiah untuknya dari hasil panennya, mulai dari kelapa, beras ketan, dan sebagainya. Kira-kira ke selatan, tepatnya selatan jembatan catur, sekitar 100 meter, belok kanan. Tapi saat itulah Dullah terkejut. Ada musola dan setiap sholat maghrib pasti saya ajarkan ngaji ke anak-anak di musola. Tapi rumahnya di mana? Kata Dullah bingung. Sementara sekarang yang terlihat hanya daun pohon kapuk yang besar dan lebat. Dan di bawahnya itu ada banyak batu besar. Dullah tertegun sejenak dan duduk bersimpuh. Dia lemas, hampir tidak bisa berjalan. Sore hari, Dullah sowan pergi ke kediaman Romo Kiai Gosali di pesantren Jedis berdagang di Madiun. Dari Romo Kiai dan akhirnya dijuluki Dullah Soponyono karena ziarahnya diantarkan oleh jin Islam. Masya Allah. Kisah sahabat Nabi yang buta selalu diantar iblis saat pergi sholat berjamaah ke masjid. Ternyata karena ini. Ini adalah kisah tentang pria buta yang selalu diantarkan iblis saat pergi sholat berjamaah di masjid. Padahal setan adalah musuh nyata manusia. Dia adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abdullah bin Umar bin Syurai. Karena Abdullah bin Umar bin Syurai buta sejak lahir, ia banyak orang memanggilnya dengan nama Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umar bin Syurai tergolong sebagai pemeluk agama Islam golongan pertama, sehingga dia sering menanggung siksaan dari kaum kafir Quraisy. Namun karena keimanannya yang kuat dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar, dia tidak pernah menyerah meskipun siksaannya sangat sadis. Namun di balik kebutaannya, Abdullah bin Umar bin Syurai tetap rajin memanfaatkan waktunya untuk belajar Islam. Meskipun dia buta, Abdullah tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid. Pada suatu waktu, Abdullah bin Umar bin Syurai datang menemui Rasulullah SAW. Ia bermaksud minta izin tidak menghadiri salat berjamaah karena tidak ada yang menuntunnya ke masjid.
"Wahai Rasulullah, bolehkah saya meminta keringanan untuk tidak mengikuti berjamaah salat subuh?" kata Abdullah. "Apakah engkau mendengar azan?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Iya," jawab Abdullah. Jika begitu tidak ada alasan untuk meninggalkan salat berjamaah di masjid, jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar bin Syurai tidak berkomentar apa-apa. Ia pun menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hatinya Abdullah berjanji akan istiqomah ke masjid untuk berjamaah salat subuh. Namun beberapa saat setelah Abdullah menuju ke masjid, ia tersandung batu. Ia jatuh tersungkur dan kepalanya terkena batu. Darah pun mengalir. Abdullah bin Umar bin Syurai mengusap darahnya dan melanjutkan perjalanan menuju masjid. Perih akibat luka tidak jadi halangan untuk sholat berjamaah di masjid. "Hai paman, engkau hendak kemana?" Tiba-tiba ada seseorang menyapanya. "Aku hendak ke masjid," kata Abdullah singkat. "Maukah kau aku hantar paman? Aku akan menunggumu dan mengantarmu pulang nanti," kata orang tadi. "Terima kasih," jawab Abdullah senang. Abdullah bin Umar bin Syurai bersyukur karena Allah mengirimkan penolong baginya. Sebab tidak hanya hari itu saja orang tersebut menuntunnya ke masjid. Setiap hari orang itu menuntun Abdullah. Bahkan dia menunggui Abdullah dengan sabar hingga selesai sholat, lalu menuntunnya pulang. Abdullah sangat senang karena ada lelaki baik hati yang menolongnya tanpa minta imbalan. Namun anehnya, lelaki itu tidak pernah memberitahu siapa sebenarnya dia. Setiap kali Abdullah bertanya, lelaki itu mengelak. Hingga suatu hari, Abdullah bin Umar bin Syurai benar-benar ingin tahu siapa yang menuntunnya. "Siapakah namamu, wahai Fulan?" tanya Abdullah. "Paman tidak perlu tahu siapa namaku," kata pria tersebut. "Kalau begitu jangan menolongku lagi, aku tidak mau ditolong oleh orang yang tidak diketahui namanya," kata Abdullah. Mendengar pernyataan Abdullah, lelaki tadi tampak bingung. Sebab ia ingin menuntun Abdullah bin Umar bin Syurai setiap hari. "Baiklah, sebenarnya aku adalah iblis," kata lelaki itu. "Buat apa engkau menolongku? Bukankah pekerjaanmu menghalangi kebaikan?" tanya Abdullah terheran. "Ingatkah engkau saat pergi ke masjid lalu engkau tersandung batu dan berdarah?" tanya iblis. "Iya, aku masih ingat," jawab Abdullah singkat. "Aku mendengar malaikat mengatakan bahwa separuh dosamu diampuni karenanya. Aku tidak mau engkau terjatuh lagi, hingga habislah dosamu diampuni semuanya," kata pria yang ternyata iblis tadi. Abdullah terkejut, ternyata lelaki budiman yang menolongnya adalah iblis yang tidak ingin dosa-dosanya dihapus semuanya. Dari kisah tadi dapat diambil sebuah pelajaran, bahwa sebaik-baiknya perilaku iblis atau setan kepada kita, pasti ada niat jahat yang terselubung untuk menjerumuskan kita. Mengejutkan, jenazah ini diantar oleh 70.000 malaikat. Semasa hidup ternyata setiap orang yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Namun tidak pernah tahu kapan, di mana, dan bagaimana kita mati pada nantinya. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan sebaik mungkin bekal yang akan kita bawa untuk menuju kehidupan di akhirat kelak. Sungguh beruntungnya orang yang diantar dan dimuliakan jenazahnya ketika ia sudah meninggal. Bahkan, manusia yang paling mulia pun ikut mengurusi segala hal dalam pengurusan jenazah itu. Kisah jenazah yang diantar oleh 70.000 malaikat menjelaskan kepada kita bahwa orang yang taat dan baik, maka akan mendapatkan kebaikan pula dari Allah. Kisah ini bermula ketika ada salah seorang yang meninggal pada zaman Rasulullah. Orang itu bernama Sa'ad. Ketika Sa'ad meninggal, Rasulullah selalu sibuk mengurus jenazahnya. Dengan tidak menggunakan alas kaki dan serban, beliau kesana kemari mengurusi jenazah itu dengan baik dan sibuk. Bahkan Rasul rela turun langsung ke liang lahat itu untuk mengatur tempat agar baik untuk digunakan jenazah. Padahal, Rasulullah jarang melakukan hal ini pada jenazah lain. Melihat perilaku Rasul, para sahabat pun terheran-heran. Mengapa Rasulullah mengurusi jenazah itu dengan baik, tidak biasa? Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, mengapa Rasulullah begitu semangat mengurus jenazah Sa'ad?
Rasulullah pun menjawab bahwa sesungguhnya beliau melihat malaikat Jibril dan yang lainnya juga melakukan apa yang beliau lakukan. Bahkan terdapat 70.000 malaikat yang ada di pemakaman itu. Tiba-tiba datanglah Ibu Sa'ad yang melihat Rasulullah berada di liang lahat untuk mengurus jenazah anaknya. Kemudian ia menjerit bahagia dan mengatakan bahwa sungguh beruntung anaknya. Pasti anaknya akan masuk surga. Kemudian, Rasulullah pun mengingatkan kepada sang ibu agar tidak mendahului kehendak Allah. Meskipun dalam pemakamannya diikuti 70.000 malaikat, dan Rasulullah juga ikut dalam pengurusan jenazahnya. Tetapi, ia masih mendapatkan kesempitan di dalam kubur. Hal ini terjadi karena ketika masih hidup, saat memiliki perangai yang buruk di dalam keluarganya. Berdasarkan hal ini, kita tahu bahwa tidak ada yang bisa menjamin seseorang akan masuk ke dalam surga apapun itu. Termasuk jenazah yang diantar Jibril, kecuali Nabi Muhammad. Selain itu, seseorang yang memiliki amalan sebanyak apapun, jika ia tidak baik terhadap keluarganya, maka hal itu sia-sia. Sebuah dalil menjelaskan bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang baik pada keluarganya. Keluarga adalah orang pertama yang memiliki waktu lebih dalam hidup kita. Antara anggota keluarga saling membantu dan mengingatkan dalam kebaikan. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk berbuat baik pada keluarga. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang tua, suami atau istri, anak, saudara, dan anggota keluarga lainnya. Percuma jika ia berbuat baik pada orang lain, tapi mengabaikan keluarganya. Karena setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban atas masing-masingnya. Orang yang didatangi banyak malaikat di pemakamannya saja tidak menjadi jaminan untuk masuk surga. Bahkan masih juga mendapatkan siksa karena perbuatan buruknya pada keluarga. Hal ini mengajarkan pada kita bahwa tak ada yang bisa mendahului ketetapan Allah. Apapun yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap setiap ucapan dan perbuatan yang kita lakukan di dunia. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.